Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fila Akhtar Elanda, saya dari 2CC. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan form login, form register, dan juga dashboard dari studi kasus yang telah ditetapkan. Jadi sebelumnya saya ini menggunakan untuk pembuatan form login dan registernya itu saya menggunakan yaitu Laravel Bridge. Karena saya mengikuti tutorial dari YouTube, yaitu cara pembuatan form login dan register yang simpel, dan keluarlah salah satu akun YouTube yang menjelaskan tentang Laravel Bridge ini. Sebelum kita menggunakan Laravel Bridge itu kita harus mendownload Node.js-nya terlebih dahulu untuk mengaktifkan npm-nya. Jadi baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Laravel Bridge ini menurut pengetahuan saya. Laravel Bridge ini yaitu adalah starter kit yang disediakan oleh Laravel untuk mempermudah pengembang dalam mengatur login, register, dan juga reset password di aplikasi Laravel. Bridge ini dirancang dengan struktur yang sederhana dan minimalis, menjadikannya solusi cepat dan mudah digunakan untuk proyek yang memerlukan fitur dasar. Jadi begitulah penjelasan singkat yang saya ketahui tentang Bridge setelah saya cari-cari dari Google. Selanjutnya saya akan masuk terlebih dahulu ke webnya. Jadi Bridge ini dia akan menampilkan sebelumnya kalau kita tidak menggunakan Bridge, dia tidak akan ada tulisan login dan register di atas ini. Jika kita sudah menggunakan Bridge-nya, maka dia akan ada. Jadi untuk halaman login itu saya karena ada sedikit kesalahan, jadi dia agak cacat sedikit seperti ini. Seperti ini. Ya, seperti halaman login pada umumnya. Dan juga ada juga halaman registernya. Seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang codingannya terlebih dahulu secara singkat. Jadi kita masuk ke bagian controllernya. Controllernya itu ada di register user controller. Jadi kontrolnya itu menggunakan banyak metode seperti astagfirullah. Ya, menggunakan metode create nih. Ada metode create, ada juga metode store-nya, dan juga ya hanya dua itu. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Metode create ini dia tuh menampilkan halaman form pendaftaran out register, ya tuh tidak. Jadi dia digunakan untuk membuat, dan setelah itu ada method store. Dia tuh menangani pengiriman form pendaftaran pengguna. Jadi dia tuh menangani pengiriman form pendaftaran dari pengguna. Dia tuh menggunakan fungsi $request sama dengan validate. Nah, dia tuh untuk memvalidasikan data dari form dengan aturan ya sebagai berikut lah. Ada name, email, dan password. Dia tuh harus diisi required string max 225. Dia tuh harus diisi per tipe string dan maksimalnya itu 225. Dan juga ada email. Dia tuh harus diisi required, tuh harus diisi, dia harus merupakan string dengan huruf kecil lowercase. Itu udah huruf kecil, dia tuh harus merupakan email dan maksimalnya itu 225. Selanjutnya itu ada di password. Password ini juga harus diisi dan dikonfirmasi. Dia tuh berarti memeriksa kesamaan dengan field password confirmation. Nah, ini ada nih password confirmation. Setelah validasi, pengguna baru dibuat menggunakan user create.
Setelah validasi itu baru dibuat pengguna barunya menggunakan user create nih. Jadi kegunaan codingannya itu saya searching juga. Jadi ada sama juga tadi ini. Ada name, email, dan password. Ya kan? Dan itu setelah ada apa tuh, dan kata setelah dibuat itu, setelah divalidasi, pengguna baru dibuat menggunakan user create dan kata sandi di enkripsi di hash demi keamanan, untuk keamanannya. Event register itu dipicu setelah pengguna berhasil dibuat, yang dapat digunakan untuk memicu aksi tambahan seperti mengirim email konfirmasi. Lalu terakhir itu ada pengguna secara otomatis login menggunakan out login dan diarahkan ke halaman dashboard root dashboard. Ini nih. Ini penjelasan singkat dari kontrolnya. Selanjutnya ada di rootnya. Itu ada 2 root. Nah, di sini juga termasuk rootnya. Jadi yang root kita pakai terlebih dahulu itu ada di root out. Jadi yang digunakan nih sampai dengan root post login. Jadi root middleware nih dia tuh gunanya untuk bisa diakses oleh pengguna yang belum membuat akun atau belum login. Jadi kayak gitu dia. Register itu mengarahkan ke formulir pendaftaran yang menyimpan pengguna baru. Setelah itu ada login. Nih. Mengarahkan ke formulir login dan mengautentikasi pengguna. Lalu ini forgot password belum digunakan. Jadi ada root get untuk mendapatkan ID dan password dari register tadi, dia tuh diisi kan. Terus root post ini untuk mengirim. Jadi ya begitu dia. Setelah itu kita akan masuk ke webnya terlebih dahulu. Setelah kita login, karena saya sudah membuat akun, jadi saya akan login langsung. Nah, di sini. Jadi ini belum terlalu siap. Insya Allah akan saya perbagus nanti. Jadi untuk pembuatan dashboard ini dan pemanggilan ini saya menggunakan namanya dashboard ini. Nih. Image src about 1 jpg. Jadi saya membuatnya itu sesuai dengan pelajaran yang telah saya pelajari kemarin di publik. Nih. public/asset/css. Ada CSS, ada font, ada image. Ini dah. Jika kita ingin menggunakan image yang lain, nih, kita download terlebih dahulu. Download gambar kue lah. Ini kita download, kita save as. JPG. Satu. Kita masukkan ke file kita tadi. Satu. Dia tuh ada di publik. Di dalam folder access, dan juga kita masukkannya di sini. Jadi kita simpannya di dalam sini. Di dalam public/asset/image untuk menyimpan gambar.
Kita tunggu terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Kok nggak ada dia? Karena kita belum menambahkan JPG di belakangnya. Setelah itu kita masuk ke dashboardnya. Jadi untuk pemanggilan itu kita hanya perlu mengganti menjadi kita masuk ke halaman ini. Dan ditampilkannya lah gambar dari yang telah kita download tadi menggunakan codingan img src sama dengan petik 2 aset. Ini nama pemanggilannya nih, pakai item. Jadi seperti itulah untuk pemanggilan gambar. Dan juga terima kasih. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Video ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.